Selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kami yang tetap setia mendampingi anak-anak kita dalam belajar daring. Apa kabar anak-anak kami semua? Tentu kalian ada dalam keadaan sehat kan? Bapak Ibu gurumu juga ada dalam keadaan sehat. Baik anak-anak Pak Guru, hari ini kita akan belajar IPS, lanjutan dari pelajaran kita minggu lalu tentang peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana penyusunan naskah proklamasi dan detik-detik proklamasi itu sendiri sebagai pertanda bahwa Indonesia dalam keadaan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar belajar kita pada hari ini dapat dibimbing oleh Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Pak Guru semua, tujuan kita mempelajari lanjutan dari peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari ini adalah lebih memantapkan pemahaman kita tentang makna perjuangan para pahlawan kita, terutama pahlawan kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya kita akan meniru dan meneladani sikap patriot dari para pahlawan kita dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, kemarin, pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada bagaimana tokoh proklamator kita, Soekarno-Hatta, yang ketika dijumpai oleh golongan muda, Sultan Syahrir, setelah kembali dari Dalat, Vietnam, untuk segera memerdekakan Indonesia, namun ditolak oleh Soekarno, sehingga golongan muda terpaksa harus menculik dan membawa dua tokoh proklamator kita ke Rengas Dengklok di Jawa Barat. Tujuannya agar tentara-tentara Jepang yang masih berada di Indonesia tidak mempengaruhi keputusan dari Soekarno-Hatta. Nah, setelah sampai di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, maka Ahmad Subarjo dari golongan tua datang dari Jakarta untuk menjemput Soekarno-Hatta dan Sultan Syahrir serta golongan muda yang lain untuk kembali ke Jakarta guna mempersiapkan kemerdekaan bangsa kita. Hal ini dilakukan oleh Ahmad Subarjo untuk memberi kepastian kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan itu akan diproklamirkan pada keesokan harinya. Maka Ahmad Subarjo, Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir serta golongan muda kembali ke Jakarta pada malam tanggal 16 Agustus 1945. Sampai di Jakarta, mereka menuju tempat kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Tadashi Maeda ini adalah pemimpin tentara Jepang di Indonesia yang memperbolehkan tokoh-tokoh Indonesia untuk bermusyawarah merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai pada waktu subuh, baru ada rumusan naskah Pancasila, naskah proklamasi, maksud Pak Guru ya, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi itu sendiri kan terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Kemudian, paragraf kedua dari naskah proklamasi itu yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat panjang ini diusulkan oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Setelah kedua tokoh ini menyampaikan rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka Soekarno menuliskan kedua paragraf itu dalam secarik kertas. Kemudian setelah itu diminta kepada Sayuti Melik untuk mengetiknya sebagai naskah otentik dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada keesokan harinya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi itu sebelumnya direncanakan di lapangan Ikada, sekitar lapangan Tugu Monas sekarang. Namun Soekarno memilih untuk tempat pembacaan naskah proklamasi itu di rumah beliau sendiri, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan disepakati juga pada keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada hari Jumat jam 10.30 WIB pagi, semua undangan yang sudah disepakati telah hadir di tempat kediaman Insinyur Soekarno. Maka tepat pada pukul 10.30, Soekarno dan seluruh peserta yang hadir pada saat itu mendengarkan Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang didampingi oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Setelah pembacaan naskah proklamasi, maka dikibarkanlah bendera pusaka, bendera Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Setelah itu ada beberapa tokoh yang menyampaikan ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia serta harapan-harapan terhadap peristiwa proklamasi di Pegangsaan Timur ini. Nah, anak-anak Pak Guru semua, dengan demikian maka resmilah Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan peristiwa berikutnya tentu ada peristiwa penyampaian informasi atau kabar kemerdekaan ini ke seluruh daerah-daerah di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu. Dan terakhir, penutup materi ini, Pak Guru menyampaikan beberapa tugas, yaitu menuliskan apa peran dari beberapa tokoh yang Pak Guru sampaikan dalam slide dalam pembelajaran ini, yang antara lain ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo, ada Rajiman Wedidoningrat, ada Sayuti Melik, ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Sultan Syahrir, dan lain-lain. Pak Guru minta pada kesempatan ini semua anak-anak kami supaya menuliskan apa peran masing-masing dari tokoh tersebut. Contoh misalnya Insinyur Soekarno, dari peristiwa-peristiwa yang kita pelajari minggu kemarin, bahwa Soekarno ini adalah salah satu pengusul atau perancang dasar negara Pancasila. Dia yang menyebutkan istilah dasar negara Pancasila. Kemudian dia adalah juga tokoh ketua PPPKI dan Panitia 9. Kemudian pada detik-detik proklamasi dia juga berperan sebagai pembaca naskah proklamasi dan yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia.
dan banyak lagi sebenarnya peran dari Soekarno. Tugasmu adalah mencari dan menuliskan dalam buku catatanmu ringkasan materi hari ini dan peran-peran dari beberapa tokoh yang Pak Guru sudah sampaikan dalam video ini. Dan setelah selesai dituliskan peran dari tokoh-tokoh ini, ya mohon supaya dikirimkan ke Pak Guru hari ini juga. Jangan lupa, setiap pengiriman mohon dituliskan nama dan kelasnya masing-masing. Demikian anak-anak Pak Guru semua, materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat bagi penambahan pengetahuan kita tentang peristiwa kemerdekaan kita. Semoga juga kita tetap dalam keadaan sehat dan taat pada protokol kesehatan, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita ke depan dapat bisa tercapai. Demikian anak-anak Pak Guru, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu orang tua murid kami. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.